Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk para sahabat channel Ada Kisah. Semoga para sahabat senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya, Petir, akan membawakan kisah pendakian horor pada thread akun Twitter @cabokhotdog dalam pendakian Gunung Lawu. Namun, sebelum melanjutkan, mohon para sahabat untuk melakukan hal yang sangat mudah dan bermanfaat untuk channel Ada Kisah dengan subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya. Dan kepada para sahabat yang memiliki kisah dan ingin dibawakan pada channel Ada Kisah, silakan kirimkan kisah tersebut atau menghubungi kami di email yang tertera pada deskripsi video ini. Dan saya haturkan terima kasih kepada para sahabat yang selalu mensupport kepada channel Ada Kisah. Langsung saja kita mulai. Silahkan cari posisi yang nyaman dan selamat mendengarkan. Cerita ini aneh buat karena teman aneh bilang kalau kakinya kadang masih sering berat, yang katanya lagi dipegangi oleh anak-anak. Oh iya, selama mendaki beberapa gunung, baru kali ini aneh mengalami hal yang bikin kita tidak bisa berpikir. Sebelumnya aneh juga pernah mendaki gunung yang sama di bulan puasa tahun kemarin. Waktu itu aneh cuma mendaki berdua bersama sohib aneh dari Kediri, sebut aja Joni. Sebenarnya waktu itu kita niat mau naik sore habis buka puasa gitu, tapi waktu itu bus yang ditumpangi Joni telat. Aneh waktu itu udah nunggu si Joni di terminal dari maghrib. Untungnya waktu itu ada si Kelvin, teman aneh yang rumahnya nggak jauh dari terminal. Sambil ngopi dan ngudut di warung yang ada di depan koridor keluar bus, diterangi lampu bohlam kuning remang-remang khas warung angkringan. Aneh pun ngobrol sama Kelvin ngalor ngidul sampai si Joni datang. Joni yang turun dari bus langsung jalan ke arah kita di angkringan. Joni ini udah bolak-balik ke Solo, kadang cuma main ngopi sama anak-anak, kadang muncak sama Aneh. Aneh sama dia udah beberapa kali naik ke Gunung Lawu. Joni menanyakan, jadi enggaknya naik karena ini udah jam 10 malam. Perjalanan dari terminal ke base camp pun sekitar 1,5 jam, yang artinya kita bakal naik atau start tengah malam. Setengah hati Aneh jawab, karena kemalaman dan karena kita juga udah planning ini jauh-jauh hari, kita bertiga pun ngobrol sekalian biar si Joni istirahat dari perjalanannya dulu. Oh ya, ini masih flashback pendakian sebelum pendakian yang teramat ganjil ya teman-teman. So, masih panjang ceritanya. Malam itu Aneh berangkat pakai motor Mega Pro tua dengan Joni yang di depan. Kenapa Aneh minta di belakang? Tahu sendiri. Gimana dinginnya Tawangmangu, apalagi malam hari. Baru sampai daerah Karangpandan, dinginnya udah kerasa banget. Joni ini orangnya selalu nurut aja. Lama-kelamaan kabut mulai muncul. Lihat si Joni kedinginan dengan tangan dan badan yang mulai gemeteran. Aneh inisiatif minta si Joni buat gantian di depan. Tapi dia menolaknya dengan alasan nanggung sebentar
sebentar lagi sampai. Sesampainya di base camp sekitar jam 12 malam, kita sempat diam karena kaget di parkiran base camp Cemoro Sewu yang ada di depan gapura cuma ada 2 motor. Di situ terasa sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Biasanya parkiran depan gapura penuh sampai pada parkiran pekarangan warga. Gimana nih John? Bentar, tak cari tahu dulu. Selang beberapa menit, Joni berada di base camp. Akhirnya dia melambaikan tangan, tanda masih ada penjaganya. Aman. Slow tuh, lagi diambilkan formulir. Kayaknya kita naik sendiri nih, kata petugasnya. Cuman 2 orang doang yang naik. 2 orang naik 2 jam yang lalu. Sepi kalau puasa, kata petugasnya. Mendengarkan omongan si Joni, aneh jadi lemes. Gimana nggak lemes? 2 rombongan dari siang, otomatis jam segini udah sampai atas. Dan 2 orang udah naik 2 jam yang lalu, pasti udah jauh. Otomatis naik berdua tanpa ada rombongan lain. Waktu tengah malam, bagaimana nggak ngeri? Yang biasanya setiap muncak banyak rombongan, sampai capek nyapa satu persatu tiap ketemu. Ini malah nggak bakal ada yang nyapa. Siang aja pasti nggak ada yang nyapa, apalagi tengah malam begini. Setelah isi formulir, Aneh sama Joni langsung mulai jalan. Sebelumnya si Joni pinjem sarung tangan ke mas penjaganya karena nggak bawa sarung tangan. Niatnya kita mau beli, tapi nggak ada toko yang buka waktu itu. Dan di base camp tadi nggak jual sarung tangan. Masnya minjemin kelihatan gak rela. Mungkin karena muka si Joni yang memelas, terus kasihan. Buat masnya terima kasih udah minjemin. Gak tahu bakal balik apa enggak sarung tangannya, karena waktu balik nggak nemu masnya dan posnya tutup. Sarung tangannya cuma kita taruh di depan pintu pos. Oh ya, itu yang disamperin tadi base campnya atau kantornya nggak tahu, Aneh. Letaknya yang di depan kiri gapura yang banyak stikernya. Sebenarnya kita bawa senter 2, tapi karena yang satu buat jaga-jaga, jadi senter dipakai satu dulu dan si Jonilah sebagai pemegang senternya. Pertama melewati gapura Cemara Sewu, kita lihat ada beberapa motor sekitar 5 sampai tujuan di dalam area perkemahan. Itu motor banyak, Jon. Orang touring mungkin, Yan. Kakeannya touring kok di atas gunung. Mau pamer motor sama setan. Oh, apa? Hus, omonganmu, Jon. Kita jalan biasa aja sampai di tanjakan awal yang nanjak banget. Di situ mulai merasa aura aneh dan bau bunga melati. Kita naik sambil ngobrol kayak biasanya dan sesekali hening. Sambil dalam hati ngomong, gara-gara omongannya Joni somplak jadi aneh nih perjalanan. Di depan ada pepohonan cemara, di kanan jalan pendakian. Aneh keinget cerita temen Aneh yang digangguin. Dan itu sudah jadi rahasia umum. Di situ ada penghuninya yang terkena usil, sepasang kuntilanak dan pocong. Sebenarnya kalau lewat itu jangan menjelang malam dan jangan tengah malam. Kita pun jalan cepat dengan keheningan tanpa berani nengok ke kanan maupun ke kiri. Tapi sesekali Aneh ngeliat ke kanan karena penasaran. Dan alhamdulillah
nggak ada penampakan apapun, kecuali peringatan terakhir aneh karena daerah pepohonan lumayan panjang. Aneh ngelihat sekelebatan dua cahaya yang nampak seperti mata hewan yang ngelihat ke arah aneh. Sepintas aneh jalan makin cepet ninggalin Joni, yang kemudian dia ngikutin kecepatan aneh setelah ngelewatin pepohonan labu. Aneh sama Joni jalan biasa dan gak ngucap apapun. Joni akhirnya inisiatif memecah keheningan malam. All shopmu masih ramean? Masih John, sehari kirim 2-3 daripada gak ngirim. Gak kayak dulu, sekarang banyak yang jual. Apalagi harga dari Jakarta bikin ambiar. Bentar, kamu nyium sesuatu nggak? Tanpa menjawab, si Joni mulai jalan cepat. Aneh pun ngikutin si Joni. Bau bunga melati nggak biasa muncul nyengat banget di tikungan. Kalau kalian pernah naik Lawu, Cemara Sewu, tikungannya itu yang ada pohon kecil yang sengaja ditanam, dan daerah situ agak luas, nggak kayak yang lainnya. Gak lama kita hampir sampai di pos bayangan. Di situ ada rombongan sekitar belasan orang yang nggak tahu ngapain, cuman mereka membuat api unggun dan memuterin api unggunnya. Aneh sama Joni lewat seperti biasa sambil bilang, "Mari mas." Dijawab dengan senyum misterius dari rombongan tersebut. "Ngapain tadian?" "Nggak ngerti, kayak semedi." "Itu yang komplotan motor touring tadi ya, Yan?" "Iyo." Kita jalan sambil ngobrol dan sedikit terengah-engah karena perjalanan ke pos bayangan sudah lumayan menguras tenaga. Dan tiba-tiba si Joni berhenti sambil ngeliat ke arah kanan jalan. "Ngapa John?" "Nggak apa-apa, yuk lanjut aja." Gak lama kemudian gantian Aneh yang berhenti ngeliat kanan jalan seperti si Joni tadi. Aneh ngeliat sosok hitam seukuran orang. "Kenapa Yan?" Joni spontan menyoroti sosok tadi pakai senter yang ternyata cuma sebuah pohon yang bekas kebakar. Setelah kejadian itu kita berdua jalan ngebut sampai ketemu 2 orang tadi dan sempat ngobrol. Yang satu sopir, yang satunya pembantu yang disuruh sama bosnya nyusul naik. Dan mereka cuman membawa rokok dan aqua. Katanya si bos udah naik duluan. Sempet takut sih ketemu karena mereka berdua tuh misah, tapi nggak terlalu jauh, di sekitaran setelah pos 3. Waktu itu kita ketemu sama si sopirnya dulu, dan si supir sempat nawarin rokok. Waktu nawarin rokok, Aneh sempat takut dan mikir ini rokok kalau dirokok Aneh nggak bakal kembali lagi. Karena pernah dengar kalau dibagi makanan sama yang goib-goib dan makan nggak bakal bisa kembali ke dunia. Aneh juga sempat nawarin cemilan, tapi si sopir nggak mau. Mungkin juga mikir sama kayak Aneh. Korban sinetron banget ya Aneh. Karena ini bukan cerita utama, langsung skip aja. Karena emang cuman bau-bau yang sering muncul. Singkat cerita, Aneh sampai di depan warung Boyem jam 3-an dan bangun tenda di sana. Kita sempetin sahur karena si Joni ngajak puasa. Kalau nggak kuat, ya makan katanya. Yang penting niat. Rombongan siang tadi udah ngecamp di tempat sebelumnya warung Boyem. Yang satunya rombongan bos baru kelihatan esok paginya. Pagi hari warung Boyem buka,
cuman nggak ada Mbok Yemnya, adanya bapak-bapak yang katanya anaknya Mbok Yem. Sama seorang bapak-bapak yang waktu kita ajak ngobrol katanya udah di situ semedi 2 bulan. Semisal turun cuman ngambil duit ke ATM, setelahnya naik lagi buat makan di warung Mbok Yem. Menurut penuturan bapaknya, kalau di sini udah selesai mau pindah ke Kudus. Anaknya Mbok Yem sempat cerita juga tentang Pak Bos tadi yang sering naik buat doa atau apalah lupaan. Pak Bos itu orang yang punya nama di Solo. Aneh lupa namanya juga siapa. Mungkin namanya yang dimaksud orang terkenal itu adalah Bambang. Pagi yang masih gelap dan dingin, para pendaki udah mulai jalan buat nyari matahari terbit. Suara tapak kaki udah kayak pasar. Saking seringnya naik lawu, kita nggak berniatan buat muncak. Sekitar jam tujuan, kita udah mulai beraktivitas buat ngopi dan nyemil-nyemil. Melihat suasana dan pemandangan yang bagus, Ani sama Joni berniat buat jalan-jalan dan malah ketemu sama cewek yang sendirian di depan jalur keluar dari dia. Cewek ini minta tolong sama kita buat nyari temennya. Katanya mereka tuh kepisah. Si cewek nunjukin foto temennya, pakai kaos sama topi merah. Kalau nggak salah ada tulisan ekspedisi 28. Baru kita mau cari ke bawah pos 5, si mas yang dicari udah nampak kelihatan lemes kayak orang banyak hutang. Setelah jalan sana sini, kita akhirnya sepakat buat muncak karena penasaran dengan jalur ke puncak. Aneh sama Joni ketemu cewek tadi beberapa kali, dan lucunya si mbaknya tiap ketemu bilang makasih. Buat mbaknya kalau baca tweet ini tuan kangen. Dalam perjalanan kita 2 kali ketemu rombongan yang lagi nyari temennya. Aneh sama Joni agak miris soal ini. Buat kalian yang naik gunung, diusahakan jangan misah dengan rombongan, apalagi misalnya sendirian. Kasihan temennya yang sendirian kalau sampai kenapa-kenapa. Siapa yang mau tanggung jawab? Hentikan egomu, genggam tangan kawanmu, sobat. Skip, akhirnya kita sampai puncak yang ramainya udah kayak pasar. Mereka pada ngantri foto di Tugu. Bau belerang lumayan kerasa di area puncak. Karena nggak minat foto, lanjut lurus ke tebing, dan situ kami ketemu sama pendaki yang naik dari Cemoro Kandang. Si pendaki ini lewat tebing timur Tugu sama rombongannya. Waktu papasan sempat ngobrol, "Mas lewat Cemoro Kandang?" "Iya." "Berapa jam mas?" 3 jam. Dia jawab sambil sebelumnya lihat jam di tangan. Oh, Aneh sama si Joni sempat longo denger kata 3 jam. Dia sempat bilang kalau temennya yang lain udah duluan di atas. Nah, dari si pendaki ini, Aneh sama si Joni akhirnya kepengen naik lewat Cemoro Kandang. Yang akhirnya banyak kejadian-kejadian di luar nalar. 10 Mei 2019, kita berencana buat naik ke Lawu lagi lewat Cemoro Kandang. Seperti biasa, si Joni naik bus dari Kediri ke terminal Tirtonadi. Kali ini Joni udah sampai duluan dan nginep di rumah Kelvin. Sebelumnya Aneh udah ngajak anak-anak di grup Telegram. Dan kali ini kita ditemani Adit
teman aneh dari Jogja. Dia motoran dari Jogja ke Solo. Waktu ngajakin anak-anak, sebenarnya ada banyak yang mau ikut, tapi aneh sama Joni udah planning mau tektokan yang sekali naik langsung turun. Karena pendaki kemarin katanya cuma 3 jam. Sebenarnya aneh nggak yakin kalau benar 3 jam. Jadinya pada mengurungkan niatnya buat ikut karena takut bakal jadi beban. Aneh naik Lawu paling cepet itu 4 jam kurang dikit, itu pun ngebut karena suasana horor dan cuman berdua tengah malam di hutan jalur pendakian Lawu. Jam 7 lebih di rumah Kevin, Aneh dan Joni nungguin si Adit yang udah OTW dari jam 6 pagi. Sambil sebat di lantai samping kasur ditemani kopi yang udah dingin plus gorengan. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan, wahai anak manusia? Berusaha membujuk Kevin buat ikut pendakian. Vin, ikut dong biar pas nih 4 orang. Nggak kalau tektokan. Nggak tahu juga kan, baru rencana. Kalau nggak yang nginep di Boyem. Sepintas si Alvin diam, seperti lagi mikirin sesuatu. Nggak sih Yan, jaga rumah ini. Banyak alasan kau Fit, saut Joni dari atas yang lagi rebahan di kasur. Udah packing, biar genap nggak ganjil. Alasanku biar si Kevin ikut naik. Udah naik, tinggal naik. Nanti di atas juga ada yang genepin, jawab Kelvin sambil ketawa lebar. Sebenarnya Aneh sama Joni udah biasa naik ganjil. Nggak apa-apa ganjil. Kalau ada yang ikut, tinggal baca ayat kursi, jawab Kelvin. Masalahnya nggak ada yang hafal ayat kursi. Kalau doa makan kita hafal, saut si Joni. Dilanjut tawa kita bebarengan. Mana ada setan yang berani? Kok iso? Tanya Kevin penasaran. Ya bisa, pas ketemu setan terus bacain doa makan. Setan pasti langsung lari sambil marah-marah. Asu, niate meh medeni malah meh digaglak. Artinya anjing, niatnya mau nakutin malah mau dimakan. Serentak kita bertiga ketawa keras sampai si Kevin ketawa sambil megangin perutnya. Singkat cerita, si Adit sampai. Dilanjut sarapan bareng. Packing, langsung OTW perjalanan ke Tawangmangu. Si Kelvin gak jadi ikut karena emang lagi nunggu rumah budinya yang lagi kosong. Sebelum sampai kita sempetin berhenti di warung. Kalau di atas biasanya harganya lebih mahal. Kita beli perlengkapan seperti sarung tangan, madu, kopi, dan cemilan. Walaupun niatnya tektok, bawaan kita lumayan banyak. Sesampai di base camp kita istirahat sebentar. Sempat bingung soal parkiran. Ternyata parkiran motor di belakang pos penjagaan. Di base camp suasananya udah mistis. Ada beberapa spot yang ditarui bunga sama kemenyan yang masih kelihatan baru. Aneh duduk di samping spot tadi nungguin si Adit yang lagi ganti celana pendek. Si Joni lagi buang air. Adit, Joni mana ya? Di sampingmu, BAB mungkin. Oh alah, emang begini ya Tan? Tanya Adit sambil ngeliat sesajian di samping Aneh. Gak ngerti, baru sekali ini juga Dit. Si Adit ini orangnya rada penakut.
Setelah siap buat jalan, kita berdoa bersama. Biasanya aneh nggak lakuin sama si Joni. Biasanya cuma berdoa sendiri-sendiri dalam hati. Setelah berjalan lumayan lama, suasana mistis udah mulai menghilang. Mungkin karena bau menyan yang ada di pos penjagaan tadi udah nggak kecium. Jadi kita jalan diselingi obrolan-obrolan ringan. Sempet juga ngomongin tentang hilangnya orang yang naik lewat jalur Candi Cetol. Oh iya, kebetulan kita naik ada rombongan lain yang berisi 3 orang. Sempet ngobrol sebatas saling tanya asal dari mana. Saat itu cuaca cerah banget. Rombongan 3 orang tadi udah duluan. Sebelum pos 1 kita melewati tanjakan yang lumayan curam. Yang pernah lewat sini pasti tahu tanjakannya. Pepohonan di kanan kiri tanjakan yang rimbun menutup sinar matahari. Beberapa kali kita menemui bunga mawar dan daun pisang yang berserakan di pinggir jalan. Tak lupa menyan yang tertancap rapi di sekitarnya. Gak lama kemudian kita ketemu seorang yang berlarian turun dari atas. Dia sempat berhenti menggunakan tangannya untuk meraih batang pohon sebagai rem, mempersilahkan kita buat jalan duluan. Kali ini kelihatannya bukan rombongan pendaki karena dia cuma pakai kaos model atlet sepeda, sebotol aqua dan tas kecil di pinggangnya. Itu yang dinamakan tektokan John, kata Adit sambil senyum. 3 jam sampai itu, balasku. Sebelumnya kita sudah cari info sama Simbah Google kalau pendakian via Cemara Kandang itu nggak mungkin 3 jam seperti yang pendaki kemarin bilang. Bahkan pendakian dari Cemara Kandang 2 kali lipat, yaitu sekitar 7-8 jam. Walaupun sudah tahu demikian, kita masih penasaran mengenai jalur ini. Soalnya beberapa kali naik gunung lalu belum pernah lewat jalur ini. Hitung-hitung nambah pengalaman lah gitu kita. 2 orang dengan pakaian yang sama kelihatan dari atas. Kelihatan lesuh dan cuman jalan biasa, nggak seperti yang duluan tadi. Mas dan teman saya pakainya sama mas, saut satu orang lainnya sambil narik baju teman satunya. Barusan mas ngebut, jawab si Joni. Oh makasih mas, siap. Kita melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba si Joni yang ada di depan berhenti, sampai si Adit yang ngomong soal cewek nabrak si Joni. Cuk, gertak Adit ke Joni. Si Joni bengong, hanya diam dan memutar kepalanya melihat 2 orang tadi yang masih kelihatan dari tempat kita berdiri. Di depan Joni ada seseorang yang menunggu kita buat jalan dengan pakaian yang sama seperti 3 orang tadi. Tak lupa aneh memberikan kalimat khas para pendaki saat berpapasan. Sedangkan si Joni dan Adit hanya diam dengan mimik wajah seperti orang kebingungan. Ngapa tanya aneh ke mereka. Nggak apa-apa, jawab Joni. Sedangkan si Adit masih diam dan kelihatan bingung. Si Joni dan Adit baru buka mulut waktu kita sarapan di atas di warung Mas Blewo. Tadi cerita dia sempat tanya ke orang pertama yang lari tadi kalau dia nggak sendirian dan rombongannya itu cuma 3 orang. Terus yang terakhir siapa? Denny pun angkat bicara kalau orang terakhir itu mirip dengan 2 orang yang nanyain temennya yang di depan. Gue sendiri kok malah gak sadar kalau ada yang aneh ya. Setelah bertemu dengan orang yang misterius tadi, kita melanjutkan pendakian hampir tanpa obrolan sampai akhirnya pos 1
kelihatan di kiri jalan. Tak jauh dari pos 1 terlihat 3 rombongan yang sedang istirahat dan meluruskan kaki mereka. Di pos 1 ada sebuah warung yang menjual gorengan, ciki, dan minuman. Biar bisa ngebayangin, warung di pendakian Lawu itu gak seperti warung-warung di pinggir jalan raya. Warungnya hanya terbuat dari batang-batang kayu yang dibangun seperti rumah yang kemudian dilapisi dengan terpal atau banner. Warung ini buka dari jam 10 sampai jam 4 sore dan yang hanya ditunggu seorang kakek-kakek. Walaupun di sekitar pos 1 ada 10 orang, 3 pendaki lain, 2 pelancong, mbah penjual, dan kita bertiga, hal tersebut tak menghilangkan suasana sunyi yang mistis dan bikin merinding. Belum lama mengistirahatkan kaki dan pundak aneh, Joni tiba-tiba ngajakin kita buat lanjut jalan. Dia berbisik kalau nggak nyaman istirahat di sini. Dilanjut Adit menganggukkan kepalanya yang juga merasakan hal tersebut. Aneh sendiri nggak terlalu peka dengan hal begituan. Singkat cerita, kita sampai di pos 2 karena emang udah capek banget dan sepanjang perjalanan nggak nemu tempat buat istirahat. Kita sepakat buat istirahat di pos 2. Keluarin kompor gas, gelas untuk masak air, buat ngopi sambil makan beberapa cemilan. Trek pos 1 ke pos 2 ini cukup jauh, sekitar 1 jam. Kita sama sekali nggak ketemu sama pendaki lain. Begitu juga di pos 2 ini. Di perjalanan tadi, hampir setiap tempat yang lumayan luas di situ pasti ada sesajen yang ngebuat kita nggak jadi istirahat. Baru di pos 2 ini kita bisa ngerasain panasnya sinar matahari yang sebenarnya. Ada alasan lain kenapa kita nggak istirahat sampai di pos 2. Panjang perjalanan ke pos 2, kita dibuat merinding dengan jalan yang teduh diikuti suasana hening. Kita bertiga ngerasa kalau sedang diikuti. Demikian beberapa kisah pendakian horor Gunung Lawu dari Treat Horor Ganjil akun Twitter @cabokhatok. Dan kami haturkan terima kasih ke akun Twitter @cabokhatok yang telah mengizinkan untuk kisahnya diangkat pada channel Ada Kisah. Terima kasih juga kami haturkan kepada para sahabat Ada Kisah yang telah mendengarkan kisah ini hingga selesai. Semoga selalu diberikan dan dilimpahkan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Untuk para sahabat yang belum subscribe channel Ada Kisah, kami mohon untuk subscribe channel ini agar kami selalu semangat untuk menciptakan kisah-kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.